Ibu sholat subuh, kita lanjutkan dengan tahiyat subuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita masih diberikan kesehatan dan iman untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti tahiyat sholat subuh. Ya, dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Muhammad SAW, beserta keluarganya, serta penduduknya, dan semoga kita bermasalah. Baik, terima kasih. Di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz yang akan menyampaikan pengajian subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa alayna innaka antat tawwabur rahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini di tempat yang penuh dengan berkah, mudah-mudahan juga bersama dengan orang-orang yang berkah. Juga insyaallah mudah-mudahan yang kita kerjakan adalah perbuatan yang berkah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lepas sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan i'tikaf yang belum i'tikaf, dan yang kedua untuk taklim, untuk ilmu, juga kita niatkan untuk ukhuwah Islamiyah, silaturahim. Mudah-mudahan yang kita kerjakan di pagi hari ini diterima nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan daripada membaca kitab Safinatun Najah, kitab fikih ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sampai pada ucapan penulis dalam bab zakat harta yang nomor 4. Di catatan kami dahulu kita pernah berbicara tentang zakat mal yang pertama, yaitu zakat peternakan. Dilanjutkan insyaallah sekarang pada zakat mal yang kedua, yaitu emas dan perak. Sebagaimana maklum bahwa zakat klasik di zaman Rasulullah SAW hanya 6. 1. Binatang ternak, 2. emas dan perak, 3. pertanian, 4. barang dagangan, 5. emas dan perak yang terpendam atau tambang, dan yang terakhir ke-6 zakat barang dijual. 6 di zaman Rasulullah SAW. 6 ini disebut juga oleh ulama dengan zakat mal. Sekarang berkembang banyak zakat-zakat belakangan yang mengikuti 6 jenis barang tadi. Dari emas nanti ada zakat uang, tabungan, deposito. Dari zakat pertanian ada gaji, upah, profesi, dan selanjutnya berkembang. Boleh nggak kita hanya ikut pada 6 zakat aja? Boleh nggak kita cuma saya zakat profesi zaman Rasulullah nggak ada. Zakat apa lagi zaman sekarang? Banyak kan zaman sekarang. Perlu dibahas.
dia bukan jadi zakat, maka dia akan menjadi sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ja'ala naf'ahu wa bi'ulumihi darain amin ya rabbal alamin. Zakat paling kuat adalah petani, anak dari emas dan perak. Wa huma yaitu ad-dhahabu wal fiddatu, emas, wal fiddatu dan perak. Kalau zaman dulu hanya emas dan perak. Kalau zaman sekarang sesuatu yang punya nilai atau qimah yang sama dengan emas dan perak. Apanya? Uang, tabungan, simpanan. Ibu-ibu punya simpanan apa enggak? Emas masih ada tuh emas, masih punya. Mas kawinnya masih punya tuh, mas kawin udah dijual. Ya Allah, kesian banget. Ya. Bapak-bapak punya simpanan? Ada simpanan. Simpanan apa dulu nih Pak Ustaz? Tabungan. Apalagi yang sejenis-jenis tabungan, deposito, obligasi. Ini nenek-nenek tahu apa ada ya obligasi ya? Apa itu Pak Ustaz obligasi? Surat utang, obligasi berharga. Ya. Kalau dalam surat utang negara syariah kalau dalam non syariah disebut dengan obligasi. Ya. Itu yang senilai dengan emas dan perak di era zaman sekarang. Zakat emas dan perak itu punya persyaratan. Di antara daripada syarat-syaratnya, dia adalah bukan berupa perhiasan yang mubah. Emasnya bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan, biar kata dipakai 1 kilo, nggak ada zakatnya, nggak wajib zakat. Ibu-ibu punya emas berapa gram kira-kira yang dipakai? Itu cincin, anting, gelang, sama kalung. Ada 20 gram ada? 20 gram ada. Ada yang emas cincin kalungnya sampai 100 gram ada. Yang kalau beli sayur nawarnya begini, sekilo berapa Pak? Biar emasnya kelihatan. Saya udah beli mahal-mahal nggak dilihat. Ada yang 100 gram dipakai, ada begitu gelangnya gede. Karena dipakai perhiasan, enggak wajib zakat. Kalau dipakainya perhiasan mubah, ibu-ibu mubah. Sedangkan bapak-bapak pakai emas bukunya haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang anil rijali, melarang laki-laki pakai emas dan sutra. Sutranya juga haram laki-laki. Yang emas mazhab Syafi'i mutlak kata Imam Nawawi. Maksudnya yang campuran sedikit banyak itu haram. Pendapat yang paling kuat dari Imam Nawawi. Tapi yang sutra kata ulama, kalau bukan sutranya lebih banyak boleh. Kalau sutranya nggak lebih banyak boleh dipakai. Ada yang tak sarung BHS berapa begitu? Mahal lah pokoknya. Dulu kita di MUI di Tangsel masih zaman Muhaimin, sebelum bulan puasa itu bagiin semua anggota MUI satu-satu, dikasih parcel, dikasih THR, dikasih BHS. Kayaknya lupa kali ya Pak Ben, mungkin. Jadi Pak Ben lupa dulu, Muhaimin ingat terus tiap tahun. Tiap anggota itu dikasih BHS. Cuma gak enak itu BHS-nya ada bacaannya. Ya, Hajam Airin Transmedia ini semuanya. Kalau kita kan kalau pengen pakainya mahal. Pak Ustaz Saudi BHS
baca doa ini boleh dibagi berarti itu Ustaz. Beli satu gede banget bawahnya air beras kemudian. Nah itu BHS itu ada yang harganya sampai 5 juta BHS. Komposisinya ada sutranya di BHS. Apalagi kalau di Jawa. Dari Jawa itu kiai rata-rata ada BHS. Ya. Bahkan kalau di Jawa mungkin dipertanyakan kiai kamu selalu BHS begitu kira-kira. Selalu paham. Nah itu ada sutranya itu. Kata ulama boleh. Kalau bagian bukan sutranya lebih banyak daripada bagian sutranya. Ya, kalau emas mutlak boleh. Haram tuh laki-laki. Ini bapak ini laki pakai emas. Kalau emas ada 100 sutranya. Karena dipakai pada tempat yang haram, tetap kena zakat. Nah, jadi yang nggak kena zakat emas yang ibu-ibu pakai. Kalau emas yang bapak-bapak pakai dosa, selain dosa tetap kena zakat. Jadi syarat pertama emasnya bukan emas perhiasan, tapi emas yang disimpan. Yang kedua adalah syaratnya ya, emas tersebut sudah mencapai nisab, ukuran wajib minimal zakat. Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau bersabda, "Angkul isyrina mithqalan," setiap 20 mithqal. 20 mithqal. 1 mithqal itu 1 dinar. Berarti setiap 20 dinar wajib mengeluarkan zakat emas. 1 dinar 4,68 gram emas. 4,68 1 dinar. Mahal dari emas kan? 2 juta ya. Berarti 1 dinar itu zaman Rasulullah sekitar 9.200.000 rupiah 1 dinar. Berarti 4,68 dikali 20. Ini ulama berbeda pendapat nih, jadinya berapa nih gramnya di emas. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama dari Mesir. Beliau populer dengan fikih zakatnya. Beliau katakan 20 dinar sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas simpenan. Banyak tak kira-kira zaman sekarang? Sekarang orang pada beralih investasi dari investasi perbankan menjadi investasi emas. Orang pada beli anak. Tapi hati-hati belinya, kalau beli doanya ada yang palsu. Baca beritanya ada yang palsu. Ternyata bukan emas. Dan ternyata itu bukan antam yang kemarin, tapi dia dilabelin antam. Zaman sekarang banyak. Tapi kalau misalnya dia kecuali dari kata Syekh Yusuf Qaradawi punya 85 gram emas. Berarti kalau dikuatkan berapa? Dikali 2 juta, 170 juta. Kalau punya duit nganggur 170 juta, udah 1 tahun kena zakat. Atau ibu-ibu punya emas, tapi bukan kalung, bukan cincin, bukan gelang, emas logam mulia yang bukan buat perhiasan. Punyanya 100 gram misalnya, atau 85 gram, dan nanti syaratnya udah 1 tahun kena zakat. Zakatnya 2,5%. Zakatnya 2,5%. Berarti kalau ibu punya 100 gram, udah ada 1 tahun emasnya dia punya, zakatnya berarti 2,5 gram alias 5 juta. Atau tadi punya duit di bank simpenan, punya duit 200 juta, punya duitnya udah 1 tahun,
Karena 2,5% dari 200 juta adalah 5 juta. Jadi syaratnya itu kata Yusuf Qaradawi 85. Dalam ensiklopedia hukum Islam Indonesia dikatakan emasnya minimal punya 90 gram. Yusuf Qaradawi tadi bilang 85. Kata ensiklopedia 90 gram. Lain lagi kata mayoritas ulama salaf, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i bilang nisabnya itu 93,6. Kenapa ulama beda-beda nih kalau gram? Karena pada zaman dulu belum ada gram. Sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan Rasulullah yang mengatakan zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 40. 1 mud itu 2 genggaman tangan orang dewasa itu. Ini 1 mud. Kalau orang sekarang bilang 1 liter. Dan paling tidak kurang 1 liter kurang. Nah zakat fitrah itu 40. Belum ada gram-gram, belum ada kilo. Ya. Makanya ulama berbeda pendapat. Kalau emasnya 20 dinar digrami itu berapa gram? Ya, saya ulang. Kata Dr. Yusuf Qaradawi 85. Kata ensiklopedia Islam 90 gram. Tapi kata mayoritas ulama salaf 93,6. Ada lagi dalam pendapat Kiai Syafi'i Hazami. Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau ulama di Jakarta. Punya pesantren di samping dan dari SIT. Kalau dari Pondok Indah arteri nyampe Gandaria 8 terbalik, ketemu mall sebelah kiri, habisin mallnya, habis mall belok kiri, habis belok kiri tengok sebelah kanan ada halte. Nah di belakang halte itu ada pesantren, ada perguruan tua namanya Mu'alim Syafi'i Hazami. Itu kalau tiap Sabtu pagi ada pengajian jam 10 dari zaman dulu dari tahun 70-an mungkin. Ya sampai sekarang masih ada diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Itu persis di samping mall. Kalau habis zuhur itu yang habis ngaji keluar ramai di pinggir jalan di halte. Ya, kalau kita datang ke situ habis zuhur, kita tengok sebelah kiri itu yang orang mall selesai habis jaga itu yang sales-sales pakai kaos di atas itu. Dan dia pas zuhur kan lagi istirahat mau makan. Sales-sales perempuannya pakai kaos di atas itu. Tengok sebelah kiri, kita tengok sebelah kanan itu orang-orang pada pakai peci atau gamis habis bubar pengajian. Ini di Gandaria sini. Kalau habis zuhur hari Sabtu itu ada ashabul yamin sebelah kanan, ada ashabus shimal golongan kiri sebelah kiri. Jadi tergantung orang nengoknya di mana. Nengoknya sebelah kanan kelihatan orang berpeci, pakai gamis, pakai koko. Nengok ke sebelah kiri, ya ada kelihatan orang-orang pakai pakaian di atas itu. Kalau Sabtu banyak. Itu kata beliau Mu'alim Syafi'i Hazami, dia terkenal zaman dulu. Suka ngisi di radio Asyafi'iyah. Zaman saya kecil saya masih ingat. Ya, juga ditayangi di RRI, Radio Republik Indonesia ini. Masih ingat kan zaman dulu saya kecil. Saya sebelum sekolah masih ingat tuh. Radio Asyafi'iyah. Disiarkan dari Menara Kebun Sirih nomor 6. Nah, itu pengajian Mu'alim Syafi'i Hazami. Kata beliau, nisabnya itu adalah 77,58. Paling kecil gramnya kata Mu'alim Syafi'i Hazami. 77,58 gram emas. Ini saya ulangi nisabnya. Yang paling kecil 77 gram. Ada yang bilang 85, ada yang bilang 90, ada yang bilang 93,6. Yang jadi pertanyaan saya, pilih yang mana kan? Pilih yang mana? Terserah dua. Semuanya boleh dipilih. Asal ada ulama fikihnya yang bilang boleh dipilih. Ya, itu yang mana aja boleh. Ini emas. Yang kedua, zakat perak.
200 dirham nisabnya. 1 dirham 2,975 gram. Maka sama dengan perak 595 gram perak baru kena zakat. Hampir 600 gram. Setengah kilo lebih, 600 gram baru boleh zakat. Semua kita jarang investasi beli perak, paling bapak-bapak beli cincin. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah, pakai cincin dengan ikatannya perak. Karena Rasulullah punya cincin ikatannya perak. Batunya batu yang lain. Maka kalau lihat ulama-ulama di Mekah, terutama zaman dulu, ustaz-ustaz zaman dulu itu rata-rata pakai cincin. Kenapa? Karena dibaca di fikihnya pakai cincin sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pakai cincin. Itu kita lihat itu ada biasanya kalau imam-imam di Masjidil Haram di sini ini dipakai dari perak. Kalau laki-laki sunnah dalam mazhab Syafi'i, batunya itu batu yang lain. Mohon maaf hadirin, saya bukan ahli batu. Mungkin ada bapak-bapak yang hobi batu. Biasanya bapak-bapak hobi batu. Ya, dulu ada zaman Pak SBY batu bata. Nah, itu peraknya itu berapa? Sekali ini masuk pulang. Enggak kena zakat. Yang kena zakat adalah kalau peraknya sudah sampai 595 gram. Berapa biji perak? Berapa biji perak? 1 gram. Kalau emas 2 juta 1 gram. Perak 40.000 beli. Mungkin 40.000. Tidak ada yang mau bikin cincin. Kalau orang muncul mau bikin cincin, sebelum muncul aku perak dari Batam. Berapa juta perak sekarang? Ada 40.000. 50.000 baru mungkin paling mahal. Sampai sering main Rawabeni jadi negara. Anggaplah 50.000. Berarti kalau bisa perak 600 gram dikali 50.000. 600 kali 50.000 berapa tuh? 3 juta. Betul ya? 3 juta. Lebih rendah untuk perak. Punya duit 3 juta beliin perak 600 gram. Tahun depan nggak zakat. Tapi kalau emas kan tadi mesti berapa ini berarti? 85 lebih. 170 juta. Ya, maka emas ini zakatnya lebih besar daripada perak. Ini yang kedua adalah zakat emas. Yang ketiga wal muasyaratu dan zakat pertanian. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebut dengan zakat pertanian adalah satu buah-buahan, yaitu kurma dan anggur. Buah-buahan, kurma dan anggur. Cuma kurma dan anggur. Buah-buahan yang lain tidak kena zakat. Bapak-bapak tanam pepaya sama melon, berat atau tidak? Berat. Meskipun nanti panen 1 ton, tidak kena zakat. Dalam fikih klasik dalam Rasulullah tidak kena zakat. Bapak tanam pepaya California berat 1 pohon bisa sampai 20-30 kilo. Ada ketika dipanen pepayanya 1 ton tidak kena zakat. Kalau pepayanya habis itu bapak bagi-bagiin. Kalau melonnya habis panen bapak bagi-bagiin. Yang kena zakat melon 1 ton bapak jual. Nanti kena zakat perdagangan. Asal dari jual sama kayak zakat peternakan. Ayam enggak masuk hewan yang wajib zakat peternakan. Cuma onta, sapi atau kerbau, kambing, ayam enggak ada. Bapak punya 1.000 ayam, udah kena zakat. Kalau ayamnya bapak nggak jual, bapak makan sendiri 1.000 ayam. Atau 1.000 ayam bapak bagi-bagiin, udah kena zakat. Tapi kalau ayamnya bapak jual, kena zakat perdagangan. Nah, sama nih, yang zakat pertanian pertama cuma kurma dan anggur saja.
Yang kedua, bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok seperti kacang-kacangan. Di dalam kitab Takrirotus Sadidah, bahan makanan pokok ini ada beberapa kategori dan nisabnya beda-beda. Pertama, gabah. Gabah di padi yang masih ada kulitnya. Gabah ini nisabnya 1,3 ton. Panen 1,3 ton kena zakat. Berarti panen gabah ditimbang gabah 1 ton belum kena zakat. Kedua, padi gagal. Ini ada petani ya. Padi gagal saya juga paham. Padi gagal. Pada 1631. Oh yang ada gagalnya ya. Padi yang masih ada gagalnya. Padi gagal 1,6 ton kalau padi gagal. Nisabnya. Kalau beras, nah ini beras berarti udah gak ada gagalnya, udah gak ada gagalnya. 815 kilo beras. 1 hektar bisa menghasilkan berapa? 1 hektar. Orang sekarang yang punya pertanian ada sawah dijual. Tidak pernah di Tasik, di Cianjur. Pak Ustadz mau beli sawah saya berapa? Saya bilang itu Pak Ustadz katanya 1 batang, katanya 1 batangnya itu murah aja Pak Ustadz. Ya, cuma 1.200.000. Mahal banget 1 batang 1.200.000. Saya kira 1 batang itu 1 batang kok segini. Ternyata 1 batang itu 14 meter. Bener ya? Beneran di batang. 1 batang itu orang Jawa Barat 14 meter. Saya kira 1 batang segini 1.200.000. Berarti 1 meter bisa 8 batang 10 juta. Dijual 1 hektar itu dijual. Ini penghasilannya 1 bulan bisa berapa ton beras 1 hektar ya. Orang kata orang sekarang dia ada petani nanti 20 tahun lagi beras bisa 100.000 dari sekian. Kalau kita sekarang jadi perumahan semua, kalau pabrik semua di rumah Cianjur udah habis semua. Dulu padi kita impor, kita yang sekarang semuanya impor. Akhirnya beras kita habis. Menteri Perdagangan ada kayak obat harga eceran tertinggi karena selisihnya sangat kecil, akhirnya pada dioplos. 15 perusahaan itu gak ada guna, hampir semua produsen beras oplos beras semua, gak ada satu pun yang tersisa. Ya maka kalau beli di toserba gak ada beras sekarang 15 nya kena kartel yang udah juga sekarang. Ya kalau beli beras sekarang ada yang saya dengar sekitar 4 ton 1 hektar. Berarti udah kena zakatnya. Karena tadi minimalnya 815 kilo beras, gandum 558 kilo kalau gandum, kacang tunggang saya nggak paham lagi kacang tunggang ke kacang model apa ini di kitab ini kacang tunggang. Kalau petani kan di sini 756 kilo kacang tunggang. Kacang hijau 780 kilo. Jagung kuning 720 kilo. Jadi rata-rata antara 700 kalau beras 800. Jagung putih 714 kilo. Nisabnya baru kena zakat. Zakatnya kalau pakai biaya zakatnya 5%. Kalau nggak pakai biaya, airnya air hujan, nggak ada karyawannya, nggak ada buruh taninya, nggak pakai pupuk, zakatnya 10%. Tapi udah besar ya. Tadi zakat emas tadi deposito investasi tadi berapa? 2,5%. Zakat pertanian
minimal dari 5 bahkan 10%. Jadi kasihan petani Bapak Ustaz. Orang-orang yang punya saham, punya deposito, punya tabungan, punya emas antam, zakatnya 2,5%. Tapi petani panennya setahun berapa kali? Ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang emas dalam deposito saham tadi setiap setahun, akhirnya. Nah, yang pertanian berarti kalau dipanen 3 kali, 3 kali bisa. Bukan 2,5% yang kita bayarnya, minimal 5%. Makanya nanti kata ulama nanti di ujung, sebaik-baik daripada pekerjaan itu petani. Nanti di dalam bentuknya ini, ya. Nanti kita baca. Ya. Itu isomnya. Syaratnya sudah 5 wasak atau 300 sok. 1 sok 2,75 kilo. 1 sok. 1 sok itu zakat fitrah 40 yang tadi saya bilang. Maka besok kalau baca baik bulan Ramadan bayar zakat itu ambil 4 kilo. 1 kalau interestnya 2, 3, 4 dapatnya berapa kilo? Nah, kalau kata Imam Nawawi 1 sok itu 2,75 kilo. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i 1 sok 2,75 bukan 2,5. Yang biasa kita bayar zakat kita berapa? 2,5 atau 3,5 liter. Maka banyak ulama mengatakan jangan bayar zakat, lebih bagus boleh tetap 2,5, ada ulama yang mengatakan, tapi lebih bagus paling nggak 2,75 atau mungkin 3 bayar zakat. Ini pendapat yang lebih aman dikata Imam An-Nawawi. Nah, zakat pertanian 300 sok, 300 kali lipat daripada zakat fitrah, atau sama dengan kurang lebih tadi 850 kilo. Ini syarat pertama zakat pertanian. Syarat yang kedua, tamanul milki, punya sendiri. Kalau sawahnya punya 2, dipanen 850 bagi 2. Si fulan 400 kilo, si fulan 450 kilo, enggak kena zakat. Karena bukan punya sendiri 850 kilonya. Kalau punya sendiri baru dia zakatnya wajib kepada kita. Farqun cabang, ini tambahannya. Qala Ahmad As-Suhaimi, Syekh Ahmad As-Suhaimi, seorang ulama di Mekah Mukarramah mengatakan, afdalu anwa'il kasbi az-zira'atu. Pekerjaan yang afdal, bukan yang lain jelek, bukan. Yang afdal aja itu az-zira'ah, tani. Pekerjaan yang paling afdal, kata beliau. Kenapa tani? Dia punya tawakal dan punya harapan yang besar dan punya kemungkinan untuk halal 100%. Dia tahu tanahnya tanah siapa, dia tahu benihnya dari mana, dia tahu yang nyiram dia, yang mengelola dia, yang memetik dia, yang jual dia bisa tahu. Kita kalau pekerjaan kita nggak tahu bos kita duitnya dari mana, kita tahu. Meskipun nggak ada kewajiban buat tahu, tapi kalau tahu mana? Saya ulangi, kita nggak ada kewajiban buat tahu duit itu dari halal apa kagak. Kalau muamalah, saya jualan, bapak beli, Pak Ustaz, saya beli, Pak Ustaz jualan sarung sama kitab ya, ya saya jualan sarung, saya beli Pak Ustaz. Nah, duit bapak itu saya nggak wajib tanya dari mana. Tapi kalau saya tanya, bapak jawab, mohon maaf Pak, ini duitnya dari mana ya? Waduh Pak Ustaz, kemarin saya kan ada proyek Pak Ustaz, alhamdulillah ada lebihnya, ini buat kebersihin Pak Ustaz, saya kasih Pak Ustaz. Nah, jadi nggak boleh itu saya. Makanya mendingan tahu, mendingan enggak. Mendingan enggak tahu ya, mendingan enggak tahu, ya.
pasarannya motor harganya 10 juta, tapi ada yang jual cuma 3 juta. Nah ini indikasi dia boleh ngomong itu haram. Ya. Tadi yang paling aktual kata beliau adalah pertanian, sumasinah, kemudian pabrik, ya, produksi, sumat tijarah yang ketiga jual beli, tani, pabrik, jual beli. Kalau pabrik itu buka banyak lapangan pekerjaan. Wa kana kullu nabiyyin lahu hirfatan. Setiap nabi punya profesi, kata beliau. Ini tambahannya dalam kitabnya. Bahkan ada muzirah Nabi Adam itu petani Nabi Adam. Petani Nabi Adam nanam gandum, dan pertama kali yang ditanam di muka bumi, dan profesi pertama adalah tani. Nenek moyang kita bukan pelaut, tapi nenek moyang kita petani. Itu lagunya bisa diubah. Ya, nenek moyangku bukan pelaut lagi, Pak Guru. Ya, nenek moyang saya Adam sama Hawa, beliau itu bukan pelaut, tapi beliau petani. Ya, bukan pelaut. Jadi yang dimaksud bukan Nabi Adam mungkin. Ya. Wa kana Idris khayyatan. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Idris dia tukang jahit. Berarti ada contohnya tukang jahit. Permak lepis, tukang jahit baju. Nabi Idris, mukjizat Nabi Idris bisa jahit. Sebutkan mukjizat Nabi Musa, sebutkan mukjizat Nabi Idris. 1 bisa jahit, 2 bisa bikin irigasi, 3 bisa naik kuda, 4 ada yang bilang bisa nulis. Bisa nulis, bisa jahit, bisa. Tapi jangan lupa dipakai zaman sekarang. Saya bisa jahit, Ustaz. Jangan-jangan saya nabi gitu ya. Ya enggak, itu zaman dulu zaman itu zaman sekarang. Jahit, kalau bisa. Wa kana lahu najaran. Nabi Nuh suka kayu. Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh bisa bikin apa? Perahu. Ada di dalam itu kayunya kayu kaukah dipakai. Kuat. Sekarang dipakai tasbih. Kan banyak yang palsu. Kayu kalau sekarang kayu kaukah. Itu Nabi Nuh. Ditanam bukan 1 tahun, 40 tahun. Di gunung nanam kayu, kayunya emang khusus buat perahu, gak ada buahnya, gak ada apa, semua diketahui. Lihat itu bilang udah nanam kayu kaukah, nanamnya di gunung, buahnya kagak ada, 40 tahun berpanen. Begitu udah jadi perahu, kemudian ada satu riwayat dalam tafsir, umatnya Nabi Nuh datang rombongan semuanya pergi ke perahu Nabi Nuh, bukan mau ikut pelayan, bukan. Ya, dikencingin atau dibuang air. Begitu habis dikencing dibuang air, ada sehari setelahnya pada sakit semua, 1 kampung. Enggak ada obat sakit sopak, yaitu kulit semuanya obatnya cuma ini bekas buang air besar. Akhirnya balik lagi rombongan pada perahu tadi ngambilin apa? Kotoran dia. Jadi Nabi Nuh tidak pusing-pusing bersihin. Dia yang buang air, dia yang bersih. Karena obatnya dari situ. Nabi Nuh tukang air sinaan. Ya. Berarti ini orang Jepara, ini imamnya Nabi Nuh. Orang Jepara ngikut Nabi Nuh. Ya. Wa kana ajru Sulaiman. Nabi Musa, wa kana Musa katiban. Nabi Musa sekretaris, tukang tulis, percetakan. Nabi Musa. Wa kana Daud hadadan. Nabi Daud tukang mesin, peralis, pager. Ya. Nabi Daud yang kerjanya ya kelas, peralis, pager. Wa kana Sulaiman yarfa'u. Nabi Sulaiman tukang anyam, kerajinan tangan, orang Tasik ya, nampak, bakul, dandan. Orang Tasik ini imamnya Nabi Sulaiman. Ya, wakana Nabi kita Muhammad SAW
warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada zakat mal yang ketiga. Kemarin pertama peternakan, kedua emas dan perak, dan tadi barusan adalah pertanian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ini ada pertanyaan pertama adalah data progresi. Data progresi ini seorang pokok saya itu sudah dikeluarkan Jakarta berbulan tapi ada sisa. Saya ini ditabung. Suatu saat kalau itu sudah mungkin jadi risol, apakah itu juga wajib dicatat? Terus yang kedua, ada seseorang yang pembelian emasnya kebetulan tapi bukan untuk perhiasan, tapi sebenarnya perhiasan tapi tidak untuk perhiasan, hanya untuk ditabung. Cuma perhiasan itu kan prosentasenya kadang-kadang yang berapa itu juga bisa kemudian. Dan suatu saat sudah mencapai besok sampai 85 gram. Nah itu zakatnya dengan nilai yang berapa? Mengenai masalah itu namanya perhiasan emas perhiasan itu sekali yang bertambah Tidak perlu makanan ya. ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain. Kalau ada yang pertanyaan kita singkirnya. Bapak ada yang pertanyaan sambil saya jawab. Kalau ada yang pertanyaan lagi silakan dipegang dulu mic-nya. Saya jawab dulu, ditahan dulu Pak, biar gak lupa. Nanti habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, zakat profesi atau gaji. Zakat profesi atau gaji. Ulama berbeda pendapat sebetulnya. Ini analoginya kemana? Mayoritas mengatakan analoginya pada pertanian. Tapi ketika hitungannya ikut emas, ini memang sedikit agak aneh. Ya, ada yang mengatakan zakat profesi itu ya analoginya itu maksa. Yang nggak perlu dengan zakat profesi dengan maksa. Maksudnya ikut pertanian, artinya setiap dia gajian. Tapi kan orang gaji juga ada yang sampai 170 juta atau orang yang punya berprofesi nggak segitu. Hitungannya tetap setahun. Berarti siapa yang gajinya setahun 170 juta dibagi 12? Berapa ya? Ini dia kita ada yang punya gaji besok bisa bayar zakatnya. 170 lah sekarang 85 gram emas nanti dibagi 14 juta ya. Yang gaji 14 juta per bulan, maka dia kena tadi zakat profesi secara zakat profesinya. Kemudian setelah dia zakatkan ternyata si bapak ini nabung juga gitu ya. Bisa jadi dia nabungnya berupa emas, duit, bisa juga duit sisanya dibuat peternakan gitu ya. Nah berarti pada jenis barang yang dia tabungkan nanti kena zakatnya. Yang nggak boleh ada zakat double pada zakat pada jenis barang yang sama. Maksudnya saya punya ontak atau saya punya sapi. Kemarin besok sapi berapa tuh bulan kemarin? Ya 30 ya 30. Saya punya 30 ekor. Ya. Di samping saya ngawal itu sapi, saya juga jual beli itu sapi. Maka kanannya cuma satu zakat. Ya. Zakat peternakan aja. Ya. Gak ada double dalam satu barang zakat. Tapi karena barang ini yang tadi zakat profesi dialihkan menjadi uang disimpan, dialihkan lagi menjadi emas, dialihkan lagi menjadi peternakan. Karena ini dua barang yang berbeda, maka profesinya kena zakat, yang diinvestasikannya juga kena zakat. Yang nggak ada zakat double
kalau dua barang yang berbeda, tetap yang ditabungi kalau sampai 170 juta tadi, maka itu kena zakat sebagai zakat tabungan, bukan sebagai zakat profesi. Ya. Atau jika emas itu berarti kena zakat dia sebagai zakat emas, atau jika peternakan sebagai zakat peternakan. Yang nomor dua, karena barang berbeda. Yang nomor dua, mana dia tadi yang nomor dua ya? Apa tadi yang nomor dua ya? Nomor dua ini nabur dengan emas, tapi berbeda itu ada kayak ya. Yang disebut emas perhiasan ya adalah yang digunakan, bukan bentuknya gelang, cincin. Kalau ditaruh setahun bukan perhiasan, berarti kena zakat. Jadi definisi perhiasan adalah yang dipakai, bukan apa wujudnya, bukan wujudnya. Wujudnya cincin, ditaruh. Perhiasan bukan. Jadi yang dimaksud perhiasan adalah yang dipakai. Jadi kalau cincin itu gelang itu kalau tidak dipakai setahun, berarti dia bukan perhiasan, berarti dia kena zakat. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia enggak 24 gram, maka hitungannya masih ruginya saja. Kalau dia 18, maka hitungannya 18 saja yang kadarnya. Atau campuran yang lain, maka yang dihitung hanya kadar emasnya aja. Murni. Berarti kalau punya emasnya yang 18, itu kan 85. Nanti tanya sama tukang emasnya. Ini kalau emas murninya 85 gram, maka 18 karatnya ini kira-kira berapa gram? 120 gram. Berarti kalau Bapak punya 18 karat, 120 gram baru masakan. Jadi yang hitungannya ada hitungannya emas murni, yang campuran dengan emas murni. Ya, tadi 85 gram adalah hitungan emas 99,99. Nanti dia baca itu. Ya. Nah, berarti kalau dia yang lebih rendah lagi kualitasnya, ya gramnya lebih naik lagi. Ya. Maupun campuran yang lain dengan campuran platina kan sekarang ya platina, emas putih, macam-macam ya. Jadi yang dihitung hanya yang emasnya saja. Allah Akbar. Bisa terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara masalah zakat ini, bagaimana penggunaan manfaat dari kan sesuai seperti zakat fitrah ada beberapa golongan itu. Nah, bagaimana dengan penggunaan zakat mal ini jika dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjalankan program pemerintah Makan gratis. seperti itu misalnya, apakah ini ada sudah dibuat koridor penggunaan zakat? Karena kita tahu sekarang pemerintah juga kesulitan dana ya, untuk menjalankan program-program mereka, sehingga sumber dana dari zakat ini dari Basnas ini agak itu terpakai. Bagaimana menurut Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya jawab, aku pemerintah dan kekurangan uang, jangan ada lewat pada naik semua. Dari kekurangan dana. Namanya asma atau mustahil. Orang yang telah menerima zakat namanya mustahil. Mustahil ini supaya enggak salah sasaran, bahkan ini dijelaskannya langsung pakai ayat Quran. Langsung ada di Quran jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi
fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi pertanyaannya ketemu ini kenapa langsung dari dikuras? Supaya tidak salah sasaran. Baik zakat fitrah maupun zakat mal asbabnya sama. Siapa itu? 8 orang tadi itu. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikok, hamba sahaya, gharib, orang yang banyak bertak, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan fisabilillah, orang yang berjuang fisabilillah. Ini orang. Ya. Enggak boleh selain 8 orang ini. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Makan gratis, yang terima pasti miskin kan? Belum tentu. Ya, maka nggak boleh. Harus 8 asal. Nggak boleh di luar 8 asal. Yang kedua, selain orang 8 asal ini, berarti nggak boleh keluar orang. Karena 8 ini kan orang ya, nggak boleh bangunan, nggak boleh jadi aspal, nggak boleh jadi jalan raya, nggak boleh jadi tiang masjid, renovasi masjid nggak boleh. Saya habis khutbah Idul Fitri, ada pengurus zakatnya, Pak Ustaz, alhamdulillah zakat kita tahun ini naik meningkat. Usia kita alhamdulillah. Ya. Karena zakat kita meningkat, alhamdulillah Pak Ustaz, ini yang tadinya kita bikin kanobis masihnya, ini kita full kanobis itu. Nah dulu nih Pak, dari mana ini? Dia dari zakat itu Pak Ustaz, ada bisa minta. Nah tadi lainnya 8 orang, bukan barang. Yang menerima adalah harus apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum maksimal 1 Syawal Idul Fitri, maksimal 2 maghrib itu juga pagi. Ya, maka nggak boleh di luar ulama asal dan nggak boleh diperuntukkan untuk di luar orang ini, termasuk untuk renovasi masjid juga nggak boleh. Apalagi program pemerintah renovasi masjid itu nggak boleh. Apalagi cuma sekedar tadi jadi masuk anggaran, nggak boleh. Saya rasa sudah dibahas juga di RNU bersama Pak. Nggak boleh karena jelas ayatnya dalam Al-Quran sesungguhnya zakat itu hanya bagi 8 mustahik saja. Yang lain harus orang, dan orang itu yang 8 itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk ya? Saya rasa yang kita kaji juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan nambah berkah ya rezekinya, nambah banyak, nambah berkah juga, dan mudah-mudahan ketika sudah banyak, ketika sudah berkah, kemudian kita ingat untuk bayar zakat, mudah-mudahan supaya tambah bersih, juga supaya tambah berkah. Amin.